Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, pagi hari ini semoga semua dalam keadaan sehat, demikian juga ibu tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada pembelajaran kita pagi ini, kita belajar penentuan pH larutan, asam kuat, dan basa kuat. Kita pelajari dulu konsep pH. pH merupakan nilai derajat keasaman, kebasaan dari suatu larutan. pH menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Kemudian, konsep pH diperkenalkan oleh Sorensen pada tahun 1909. Dan untuk derajat kebasaan dikenal dengan istilah pH. Ibu ulangi, pOH. Ya, derajat kebasaan dikenal dengan pOH. Dirumuskan, pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif dan pOH negatif logaritma konsentrasi OH negatif. pH ditambah pOH sama dengan pKW. pH dan pOH. Nah, jika konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH negatif akan bersifat netral. Jika konsentrasi H positif lebih besar dari konsentrasi OH negatif, akan bersifat asam. Jika konsentrasi H positif lebih kecil dari konsentrasi OH negatif atau konsentrasi OH negatif lebih besar dari konsentrasi H positif, maka larutan akan bersifat basa. Jadi ini skala pH. pH ya, negatif logaritma konsentrasi H positif, pOH negatif logaritma OH negatif atau konsentrasi OH negatif, pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi KW ya, sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. Contohnya, pH Coca-Cola sama dengan 3,12. Berapa konsentrasi H3O positif? Nah, caranya seperti ini. pH sama dengan, ya ini kita cari ya, negatif logaritma H3O positif. H3O positif itu adalah Coca-Cola ya. Jadi logaritma H3O positif sama dengan negatif pH. Konsentrasi H3O positif sama dengan ya 10 negatif pH antilog. Jadi kita pangkatkan menjadi antilog atau 10 pangkat negatif 3,14 sama juga dengan 7,6 kali 10 pangkat negatif 14. Ini kalau pakai kalkulator hasilnya. Kemudian asam kuat dan asam lemah pengertiannya ya. Asam kuat terionisasi sempurna atau hampir semua terionisasi dalam air, menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Contohnya asam nitrat ya, dan ini lain-lain ya, asam klorida, asam sulfat, asam perklorat, asam bromida, asam iodida, asam perbromida. Ya, ini asam iodat. Nah, kemudian ini asam lemah. Asam lemah terionisasi kurang dari 100% dari atau dalam air, menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah. Contohnya ini asam asetat. Oke.
kita lanjutkan menentukan pH asam kuat. Asam kuat kita cari dulu. Ini rumus untuk menentukan konsentrasinya dulu. Konsentrasi itu satuannya adalah molar atau mol per liter. Sama dengan ya rumusnya konsentrasi asam dikali valensi asam. Valensi asam itu ditentukan dari senyawanya, diuraikan dulu, dionisasikan dulu. Contoh, larutan HCl 0,01 molar. Nah, konsentrasi H positifnya sama dengan ini. 10 pangkat negatif 2, yaitu 0,01 molar tadi. Dikali valensinya, valensi H positifnya ini. H positif, berarti valensi H-nya 1. Jadi jawabnya 10 pangkat negatif 2. Kemudian pH-nya sama dengan negatif log konsentrasi H positif. Sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 2. Atau sama dengan 2. Jadi ini turun sehingga sama dengan positif 2. Kemudian pH basa kuat. Basa kuat adalah, ya pertama kita cari konsentrasi OH negatifnya. Sama dengan konsentrasi basa dikali valensi basa. Nah, di sini larutan natrium hidroksida, ini contohnya ya, 0,01 molar. Konsentrasi OH negatifnya sama dengan positif 10 pangkat negatif 2 kali 1. Nah, 1 itu adalah dari valensi OH negatif. Jadi kalau OH-nya ini negatif 1, berarti di sini 1. Jadi jawabnya 10 pangkat negatif 2. POH sama dengan rumusnya negatif log konsentrasi OH min. Sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 2. Atau sama dengan 2. pH sama dengan 14 negatif atau 14 kurang POH. Sama dengan 14 dikurang 2. Jadi pH-nya sama dengan 12. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa pH asam kurang dari 7, pH basa lebih besar daripada 7. Jadi di sini terlihat pH basa di sini 12. Nah, pH basa itu semakin tinggi, maka basanya itu semakin kuat. Jadi rentang pH-nya itu ya di sini kalau dia 12 sama dengan basa kuat. Ini Ka atau konstanta keseimbangan asam. Ya, seperti ini. Jadi Ka sama dengan yang di kanan, konsentrasi kanan dibagi konsentrasi reaksi. Sama juga dengan konstanta keseimbangan basa, ya perkalian konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi atau B. Kemudian kekuatan asam dan basa. Semakin ke bawah, kekuatannya makin menurun. Ini contoh-contoh asam. Ya, basa konjugatnya ini. Basa konjugatnya ini. Nah, maksudnya kalau ini asamnya, basa konjugatnya ini. Artinya dari asam itu berkurang H1. Contohnya ini, HClO4 berkurang H1 berarti menjadi ClO4 negatif. Ini harusnya ada negatif. Tolong dilihat, berarti yang paling kuat adalah HClO4. Kemudian sedikit pembahasan untuk pH, diulangi lagi ya. Untuk mengukur tingkat keasaman suatu zat, rentang pH-nya adalah dari 0 hingga 14. Seperti yang disebutkan tadi. pH yang berada di bawah 0 dan lebih tinggi dari 14 itu disebut pH ekstrim. Artinya itu adalah di luar dari asam dan basa. Kemudian pH negatif log H positif. Ini rentang pH-nya terdiri dari yang disebutkan tadi. pH lebih kecil dari 7 itu adalah asam. pH lebih besar dari pH sama dengan 7 adalah netral.
Ya, berarti di luar dari asam kuat dan basa kuat. pH lebih besar dari 7 termasuk pH basa, yaitu basa kuat dan lemah. Ini contoh soal ya untuk kamu gunakan untuk berhitung ya seperti ini. Ya, tadi juga sudah ada contoh yang Ibu berikan. Jadi silakan diikuti. Ini untuk contoh untuk menyelesaikan pH dari basa. Ya, menentukan pH basa. Nah, jadi silakan dipelajari ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini dan silakan latihan soal dari yang ada dari soal yang ada di buku LKS ini. Selamat pagi, terima kasih.